Oke, selamat pagi menjelang siang. Selamat bergabung pada acara webinar yang didukung oleh PRAPI dan IKTEK dengan judul Mempertahankan Bentuk Tubuh yang Ideal. Saya Dr. Elida Sari Siburian yang bekerja di Rumah Sakit Fatmawati dan Rumah Sakit Pondok Indah. Yang akan menyampaikan adalah Dr. Gwendy Aniko dari Rumah Sakit Bintaro. Beliau ini sangat memperhatikan kesehatan dan bentuk tubuh yang ideal agar tetap sehat dan bisa bergerak lincah. Soalnya beliau ini sangat lincah sekali. Acara kita adalah isinya nanti akan disampaikan interaktif lecture-nya oleh Dr. Gwendy. Kemudian akan ada question and answer dan penutup. Mungkin Dr. Gwendy, silahkan. Oke. Ya, sebelumnya saya lupa menyampaikan. Acara ini didukung oleh Bedah Plastik dan Pusat Simulasi Keterampilan FKUI RSCM. Dan kita menghargai kalau tidak dilakukan foto dan dari slide karena ada hak cipta. Kemudian saya dan pembicara tidak ada kepentingan finansial dari webinar ini. Terima kasih. Bentar. Oke, silakan Dr. Gwendy. Oke, selamat pagi untuk semua. Ini rata-rata dari Indonesia semua, jadi ya selamat pagi menjelang siang. Pagi ini saya diminta untuk membicarakan mengenai bagaimana, nanti saya bikin dulu slide-nya deh sebentar ya, mempertahankan bentuk tubuh yang ideal. Bentar ya. Oke. Kita tahu bahwa di dalam masa pandemik ini ada perintah dari negara, perintah dari pemerintah dari daerah untuk tetap tinggal di rumah. Nah, kalau tetap tinggal di rumah kan banyak yang tidur-tiduran, kemudian duduk-duduk, kemudian tidak ada kerjaan. Nah, kita diminta oleh negara itu adalah untuk bekerja di rumah, menjaga jarak, ya, kemudian social distancing, physical distancing, kemudian kalau bisa belanja dari rumah, online, pesan makanan dari rumah, dan macam-macam. Kemudian tentu dalam rangka untuk mencegah terjadinya penyebaran, dan kemudian untuk mencegah jangan sampai mudah terkena wabah, yaitu kita jaga kesehatan. Dan ini sudah lama berlangsung. Kalau kita tinggal di rumah, ya kita kerjaannya cuman ngelihat makanan, minuman yang ada di sekitarnya, nonton TV, duduk, ya kelamaan di rumah, dan ini sangat berakibat yang sangat tidak baik. Ya, akibatnya kalau lama-lama di rumah ya bosan, merasa jenuh, merasa panik, stres, dan lain-lain, sehingga kerjaannya jadi macam-macam. Nah, tinggal di rumah di awal-awal itu sebenarnya nggak masalah. Mungkin masih melakukan kegiatan olahraga, masih bisa jaga kesehatan dengan makan yang masih terbatas. Tapi lama-lama olahraganya sudah mulai berkurang, apalagi sekarang musim bulan puasa, di mana sebagian umat muslim berpuasa, sehingga olahraganya susah. Mungkin dengan tidak adanya taraweh, ya mungkin dikerjakannya malam atau sebelum maghrib. Nah, kita diminta makanan bergizi, akhirnya makannya makin banyak. Nah, awal di rumah ya kita masih olahraga nih, masih lari-lari, masih gym, melakukan kegiatan bersepeda, masih lari dan berkumpul lah bersama-sama. Nah, setelah itu kita diminta untuk jaga kesehatan. Nah, ini jadi alasan untuk kita menjadi makan yang banyak. Nah, kita lihat di bulan puasa ini makanan banyak sekali nih. Mulai dari kebuli, pertama dibuka dulu dengan kolak, ya. Ada nasi kebuli, kemudian pesan lagi yang lain, di bawah ada rendang, dan macam-macam ya. Malah ada pesan steak dan lain-lain segalanya. Nah, kalau tetap tinggal di rumah di awal-awal, kalau kita ya sempat ngukur-ngukur pinggang, ya pinggangnya masih ramping. Nah, setelah sekian lama, mulai itu celana nggak muat lagi,
mulai panik ya, kelihatan itu kakinya mulai gede banget ya setelah diukur, ya badan bertambah bongsor. Nah, lama-lama kalau dibiarkan ya menjadi makmur. Makmur dalam arti kata ya berat badan yang bentuk badan yang sangat luar biasa. Nah, ini diakibatkan anak karena memang pola makan dan kemudian diet, dan memang kadang-kadang dari kondisi tubuh sendiri yang memang kalau orang itu menjadi gemuk ya tetap gemuk ya walaupun tetap melakukan kegiatan yang lain. Nah, tubuh yang ideal ini sebenarnya parameternya nggak ada ya. Yang ada itu dari zaman ke zaman itu berubah terus ya. Dilihat dari cara pandang, kemudian dari badan plastik itu ngikutin tren. Kalau sekarang itu trennya siapa ya kita ikutin. Kalau masih trennya Marilyn Monroe ya mungkin ya desain pikirannya semuanya ya Marilyn Monroe. Padahal sekarang itu mungkin sudah berubah ya. Banyak sekali artis-artis yang menjadi ikon untuk dilihat, oh ini bentuk badan saya yang bagus nih kayak gini. Kalau setiap pasien itu, setiap penderita itu kemauannya berbeda-beda. Tapi beda-beda, tapi relatif sama. Relatif sama itu artinya ingin membentuk badan yang kira-kira menurut dia bagus. Tentu kita sesuaikan. Nah, kalau tubuh ideal menurut zamannya dari zaman Renaissance itu orangnya gemuk ya. Ya, kemudian yang bagian bawah itu yang bagian kanan itu zamannya sekarang. Nah, ini Renaissance itu kita lihat orang yang gemuk yang bagus itu ya kelebihan berbadan. Kemudian tahun 1837 yang dianggap tubuh bagus itu ya pinggangnya kecil dan seksi. Kadang-kadang orang harus pakai korset ya kadang-kadang untuk mematahkan iga. Kemudian di era yang berubah di era 20-an, flappers. Kemudian ada lagi era yang disebut dengan Hollywood Golden Age. Kemudian yang disebut dengan eranya Marilyn Monroe di tahun 50-an. Sedangkan era tahun 60-an sampai 70-an Twiggy. Kalau nggak salah saya dulu artis Twiggy itu Titika Darsi, baru ingat saya. Mungkin yang era-era hidup yang dengan Titika Darsi itu Twiggy orang suka banget ya. Kemudian berubahlah di era-era yang tahun 90-an ya, jadi seperti Kate Moss. Kemudian yang sebelah kanan bawah itulah era yang sekarang ini ya. Jadi tren tubuh ideal itu sebenarnya ya tergantung daripada cara pandang kita. Nah, bagaimana mengatasinya? Tentu kita mengatur makan, berolahraga. Olahraga itu ada yang berpendapat kita harus melakukan tindakan gym, lari, dan macam-macam. Ya, kalau orang yang misalnya berpenyakitan, mungkin olahraga yang terbaik itu ya renang, sebenarnya yang paling gampang, sederhana. Atau jalan. Atau tidur secukupnya. Jangan tidur kebanyakan. Nah, karena akibat COVID ini tidur banyak, akibatnya jadi badan jadi makmur. Kemudian aktivitas yang harus membuat selalu berpikir. Ya. Kurangi duduk dan tidur. Nah, ini yang paling banyak nih, tidur, duduk. Apalagi kayak bagi orang-orang yang tidak beruntung, sehingga dia rumahnya kecil, dia tidak bisa kemana-mana selama COVID ini, ya akhirnya tidur dan duduk dan nonton TV. Harapannya tentu seperti yang dilihat dari gambar ini, badannya bagus dan seksi, ya. Kulit tidak menentukan bahwa badan itu tidak ada hubungan sama warna kulit ya. Orang warna kulit hitam ya tetap bisa seksi. Kemudian kalau gemuk pun bisa nggak seksi? Ya bisa, ya bukannya tidak bisa. Yang penting adalah proporsional. Nah ini gemuk-gemuk kalau menurut saya sekal lagi, ya lumayan ya. Nah kalau laki-laki maunya kayak gini, six pack, ya six pack. Tapi kalau nggak olahraga six pack ya gimana caranya? Nggak ada alternatif lain. Nah yang kita takutkan adalah transformasi dari kanan ke kiri, yang merah ini. Ya. Nah ini yang terjadi. Yang kita mau itu adalah dari yang hijau, yaitu dari kiri ke kanan, dari kiri tangan saya ke arah kanan. Itu yang kita maui. Nah, untuk mencapai itu tentu ada yang bisa dikerjakan. Nah, sekarang sebagai bedah plastik, apa itu? Tugasnya dokter bedah plastik itu ya ada untuk berubah-ubah bentuk, ya. Nggak ada hubungannya dengan plastik kresek, ya, plastik-plastik yang orang pasien selalu bilang, dok pakai plastik ya, pakai enggak. Bedah plastik itu adalah
kita itu merubah-rubah bentuk. Yang dari bagus menjadi lebih bagus, yang jelek menjadi lebih bagus, yang cacat menjadi kira-kira normal. Yang kurang baik atau tidak ideal, kurang profesional, apakah kebesaran atau kekecilan, dilakukan penyesuaian. Nah, bentuk tubuh yang ideal itu tentu berkaitan dengan bentuk lengan, dada, punggung, perut, pinggang, pinggul, paha, dan betis. Nah, yang dimaksud dengan proporsional itu adalah keseimbangan dari bentuk badan, ya. Jadi kalau orangnya gemuk ya nggak apa-apa. Nah, yang penting proporsional, karena yang kita anggap ideal di sini ya kalau ideal betulan ya harus banyak tugasnya yang lain. Tapi proporsional itu artinya otot-otot, lemak dan semuanya itu adalah berkeseimbangan. Nah, tindakan yang bisa kita kerjakan sebagai bedah plastik yaitu kalau dimungkinkan di awal-awal ya kita sedot lemak. Kalau misalnya payudara kebesaran atau kecil atau jatuh, ya bisa dikoreksi. Kalau kelebihan daripada lengan dan paha, ya kulitnya bisa dikoreksi, termasuk juga perut dan panggul. Nah, kita di sini mungkin lebih cenderung membahas mengenai sedot lemak, karena kalau kita bahas semua, ini bisa 1 bulan nggak kelar-kelar. Oke, kita bahas mengenai sedot lemak. Kita tahu bahwa kelebihan lemak itu ya kita cubit. Kalau ingin tahu lemak yang nggak ada itu pegang punggung tangan ini, pencet. Sini nggak ada nih lemaknya, ada banget tipis banget. Nah saya nggak tahu bagian mana ini yang bisa ya, yang tipis sekali. Memang kalau kita mau menentukan kira-kira perut kita itu ketebalan kulitnya ya kita tes dengan tangan bagian bawah. Nah ini kira-kira cukup menjadi panduan kita bahwa kalau bisa setebal itu, kalau kita pinch, maka kira-kira tidak ada kelebihan lemak dalam badan kita. Nah tujuannya adalah untuk mengembalikan bentuk tubuh yang ideal. Seperti orang ketok magic ya. Kalau ini kayak orang mahat ya, kalau mahat itu dipotong dari luar, kalau ini diambil dari dalam. Yang pasti prinsipnya adalah tidak menguruskan badan dan tidak mengurangi berat badan. Berat badan berkurang nggak dok? Ya pasti, lemaknya dibuang. Tapi tujuan utamanya bukan untuk itu. Nah, kalau kelebihan perut, misalnya kita bisa buang perutnya. Ini orang misalnya tidak mau dilakukan tindakan apa-apa, ya cuman disedot aja ya bisa disedot, tapi tentu tidak akan optimal. Karena bentuknya yang tidak proporsional. Nah, targetnya adalah enak dilihat pokoknya, walaupun gemuk. Ya. Gendut-gendut tapi enak dilihat, rata, nggak apa-apa. Jadi bagian-bagian menonjol atau bergelambir atau berbenjol itu konturnya bisa dicoba diatur sedemikian rupa. Kecuali kalau sudah memang tidak dimungkinkan. Ini anak umur 17 tahun, ya kelebihan berat badan, dikembalikan masih bisa, ya dengan dibuat desain dulu, dan ini cukup dengan sedot lemak dulu di awal. Kalau memang nanti kelebihan, ya memang bisa dilakukan. Diet untuk pasien seperti ini sudah dicoba, tapi mungkin kurang, sama sekali kurang. Olahraga dia nggak mau, jadi susah ini, ya. Jadi dicobalah, kita sedot lemak, ya. Nah ini kalau kelebihan daerah perut dan punggung ya kita lihat ya, perutnya gendut, gelambir. Ini pasien yang sama dari samping, bisa-bisa nggak disedot? Ya kira-kira saya anggap bisa untuk beberapa bagian, tapi perut bisa kembali bisa enggak ya, karena memang usia masih muda. Mungkin dengan olahraga dan apa setelah itu mungkin bisa membantu. Nah kita lakukan konsultasi, sampaikan keluhan. Apa yang menonjol, apa yang dirasakan mengganggu. Dan motivasi utamanya apa sih? Apa yang kita harapkan? Kita mengharapkan kecil, gendut, tapi hilang yang menonjolnya atau yang mana. Kemudian riwayat kegemukan apakah dari kecil atau baru dapat setelah dewasa. Kalau dari kecil memang lebih susah karena mungkin kulitnya sudah kendor di mana-mana. Kemudian apa yang setelah diusahakan untuk melakukan atau mengurangi berat badan? Adakah penyakit penyerta yang lain? Penyakit penyerta misalnya penyakit jantung atau sakit pinggang, sakit punggung, sakit kejepit sarafnya, dan lain-lain. Nah kalau olahraga kan dia sulit ya. Ya alternatif lain ya olahraganya yang terbaik ya mungkin itu renang ya. Tapi kalau kolam renang nggak punya ya dia susah juga ya. Dan ditentukan apakah memerlukan tindakan operasi lain untuk mendapatkan
bentuk badan yang ideal. Kemudian setelah sedot lemak, kita harus tahu apakah elastisitasnya balik atau enggak, atau masih tetap ngelambir. Makanya kita harus bisa tentukan waktu pasien diseleksi atau pasien datang waktu pertama kali konsultasi dengan kita. Jadi sebelum operasi ya kita berhentilah ngerokok, ya berhenti minum alkohol karena menyebabkan penyembuhan lukanya tidak baik nantinya. Kemudian ya obat-obat seperti pembekuan darah ya seperti yang biasa dipakai Aspilet ya untuk orang-orang yang mencegah terjadi pembekuan darah, maka itu harus dihentikan 2 minggu sebelumnya. Kadang-kadang ada yang bilang seminggu, saya bilang 2 minggu aja karena takut juga ya kalau perdarahan di bawah kulit. Kemudian dibuat gambar apa yang akan didesain di depan pasien, apa yang akan mau dikerjakan, kemudian apa yang akan dikerjakan kalau memang diperlukan untuk sebagai operasi tambahan. Nah desainnya kita buat desain, kemudian kita tentukan beberapa titik untuk memasukkan alat. Yang alat itu apa ya? Kanul untuk bisa menyedot lemak yang akan kita sedot. Berapa panjang lukanya ya? Kira-kira dari 0,5 sampai 1. Kadang-kadang lebih kecil, tergantung dari daerah mana yang kita mau sedot. Misalnya daerah pipi ya, mungkin 0,3, 0,4 ya. Karena kita bisa, kalau daerah semakin besar, maka kanul yang kita pakai ya semakin besar. Ini dari semua sisi kita ambil, kita lihat. Nah, cara operasi mungkin bisa dilakukan dengan pembiusan setempat, pasien tetap sadar, atau kalau mau optimal, sebenarnya adalah dengan pembiusan umum. Kalau untuk yang tempat ini mungkin untuk yang daerah-daerah tertentu saja. Jadi, untuk yang kecil-kecil, misalnya paha bagian luar atau perut bagian bawah, yang kalau dibius lokal tidak begitu sakit. Nah, kita buat gambar dulu, ya, kita desain mana yang kelebihan kita lihat di sini. Di sini seperti kalau dari samping ini menonjol, ya, ini juga menonjol. Nah, kemudian kita lihat ini contoh kalau sebelum dan sesudah operasi pasien pasti ingin tahu. Nah, ini setelah sekian lama akan tahu ada marker di sini, ada bekas luka. Karena yang mau dibuang itu adalah pinggang yang di sini. Tapi setelah itu kita lihat ada perubahan yang bermakna sehingga pinggangnya menjadi kecil. Ini sama juga sebelum operasi didesain, kemudian setelah itu setelah beberapa bulan kita lihat, kemudian hasilnya kelihatan nyata. Nah, cara operasinya menggunakan kanul. Kanul itu bisa diameternya bisa 2 sampai 6, ada yang lebih kecil lagi. Dan kemudian panjangnya bervariasi dari 20, ada yang cuma hanya 10 juga ada. Cuman variasinya banyak. Saya belum dapat kanul yang lebih panjang. Kemudian memerlukan sayatan. Ya, sayatan itu tidak kurang lebih dari 1 ya. Dari tadi yang saya bilangin bisa 0,5 sampai 1 cm. Lemak itu dibuang dengan menggunakan selang, kemudian ditampung dalam satu wadah ya dengan alat sehingga bisa disedot. Ini kira-kira cara kerjanya. Ya, kita masukkan selang. Ya. Kemudian segera setelah operasi itu tampak memar ya. Tampak memar seolah-olah tidak ada perbedaan. Ya, padahal ini 1 minggu setelah itu biasanya dia udah mengeras ya. Mengeras dulu, nanti melunak setelah 3 bulan dan hasil akhir itu terbaiknya adalah dalam keadaan 3 bulan. Ini kita lihat sebentar ya. Oke. 3 bulan kita lihat di sini ada perubahan bermakna. Nah, ini kita lihat juga 1 minggu setelah warnanya memar-memar, kita lihat pinggang sebelah sini udah tipis, di sini seolah-olah masih ada sebelah. Cuman di sini sebenarnya udah hilang, perutnya udah ngecil dan pahanya juga udah kecil. Nah, ini kita lihat dari depan, dari samping perutnya ya berbeda. Kalau kita lihat tadi tidak berbeda, kali ini kita lihat juga pahanya berbeda. Oke. Nah, ini kalau 1 minggu post-op juga sama, memar dulu, ya setelah itu baru nanti akan ada perbedaan. Nah, ada yang lemaknya setelah itu mau dipindahin, bisa. Kita lihat ini, panggulnya kosong, ya. Dia minta lemaknya dibuang, ya. Daerah panggulnya kecil,
dan bagian depan perutnya juga ada dibuang. Ya, paha bagian depan juga dibuang. Kemudian setelah dibuang, untuk menentukan bahwa lemak yang dibuang itu jumlahnya cukup, kita lakukan pinch test ini. Nah, ini tipis sekali. Jadi setelah tipis baru kita tahu bahwa lemak itu memang tidak mungkin lagi kita sedot. Udah habis ya. Jadi kita ambil di perut dan kemudian setelah itu kita transfer. Ini untuk di daerah yang kanan, saya transfer lemaknya 250 cc. Itulah kira-kira yang bisa dipakai. Kadang-kadang di lemak itu bisa dipakai juga untuk ditransfer ke payudara atau ke daerah-daerah organ lain yang memang tidak proporsional. Paling sering itu saya di daerah payudara. Ini operasi dalam keadaan tertungku, terlentang, dan tertungku. Oke. Dan operasi bisa juga dilakukan dengan bius tempat, ya. Dengan kadang-kadang saya lakukan dengan posisi berdiri nih. Dia cuma nanya pinggangnya doang, bukan perut, karena dari perut nggak mungkin kalau lokal ya. Dia minta pinggangnya aja, ya udah karena dilihat dari samping terlalu bergelambir. Nah ini juga sama, daerah yang deposit yang bandel ya biasanya. Kemudian kita lihat, setelah itu kita ambil, kita lihat hasil akhir. Nanti ini setelah tersedot ini langsung mengecil dan kemudian memar dan merah. Ini lokal bisa, ini saya ambil dalam keadaan posisi berdiri. Nah inilah kira-kira kadar lemak yang ada, lemak yang di atas ini murni. Sedangkan ini bercampur masih darah, nanti akan setelah sekian lama nanti akan kelihatan. Nah ini kira-kira hasil akhir setelah 1 minggu kita lihat ya pinggangnya mengecil. Perutnya mengecil, ya pinggang tidak, karena ini memang lokal anestesi. Kita ambil dengan bagian atas sedikit dan bawah. Atasnya saya tidak terlalu berani, karena saat atas itu sakit untuk lokal anestesi. Tapi ini memang pasien-pasien yang rada-rada agak berani-berani dikit ya. Karena kalau yang tidak berani ya mungkin dia tidak. Nah ini satu lagi dengan lokal anestesi, kita lihat hasil akhir, di atas kita lihat, nonjol, kita lihat ini yang diambil hanya paha bagian luar. Ini sama perut, ya kita lihat perutnya mengecil. Nah untuk pria ada banyak juga ya yang melakukan tindakan operasi. Yang paling banyak yaitu perut dan biasanya payudara. Payudaranya membesar karena kelenjarnya besar. Itu dikenal dengan ginekomasti. Saya tidak cenderung membicarakan mengenai pria, tapi ini kira-kira pria itu kalau gemuk ya seperti ini. Ini dianggap atletis, padahal tidak, atletisnya masih kurang ya. Nah ini yang tadi, dia menganggap bahwa pinggangnya terlalu berlebihan, ini setelah dibuang, kalau perutnya nggak mau dibuang, karena memang dia tujuannya adalah untuk menghilangkan yang ini. Ini seolah-olah tidak berkurang, padahal ini berkurang karena terjepit oleh celana dalam. Oke, ini perbedaan sebelum dan sesudah tindakan. Ini saya ambil dari slide orang lain. Nah, ini perbedaan yang bermakna. Kita lihat pinggangnya. Ya. Nah, ini juga ada yang mau reshaping. Ya, kalau dilihat dari badannya dia udah kecil banget. Ya, tetapi ada beberapa bagian dari badannya yang memang dia merasa kurang nyaman. Kita lihat di atas. Ya, ini dari depan dia minta lengan bawahnya diambil nih 1 minggu setelah. Kita lihat pahanya mengecil. Kita lihat paha dari samping juga mengecil. Dari samping. Kemudian kita lihat dari belakang. Sama. Ini. Yang dari sampingnya udah kurang. Ini juga udah berkurang. Kita lihat kakinya jadi kecil. Ya. Ini dilihat dari samping. Jadi tujuannya adalah di sini dia tujuannya adalah ideal menurut dia. Ya, memang ada sebagian lemak yang masih ada numpuk, tapi sebenarnya nggak terlalu berlebihan. Cuman yang tadi saya bilang pasien itu macam-macam maunya. Nah ini sebelum dan sesudah, apa yang kita minta, yang kita harapkan ya setelah disedot ya ini pinggangnya kita bisa lihat perbedaan bermakna. Nah ada yang keinginan mendekati bintang idola ya, jadi ya setelah disedot ya perutnya kayak gini, kalau mau ya kayak six pack seperti ini. Nah itu adalah keinginan daripada pasien. Nah ini payudara laki-laki, biasanya ada 2 alternatif. Kalau saya nggak bisa suction, saya punya kanul khusus untuk menyedot
benar-benar keras dalam, karena saya punya kanul itu yang ada serutnya. Jadi bukan kanul lubang biasa, tapi kanul yang bisa menyerut, ya. Nyerut kasar. Ada dua jenis, kasar dan halus. Saya beli waktu itu di Rusia, ya. Tidak dijual, mungkin saya nggak tahu ada yang jual di sini, tapi benar-benar kalau untuk yang seperti ginekomasti itu sangat bermanfaat. Karena begitu kita sedot, kita tarik, itu dia serut langsung kayak gergaji. Jadi hati-hati juga. Nah, pasca operasi apa yang dilakukan? Pasang bebat, baju khusus, kemudian saya lihat jam dari barusan, saya takut kelamaan. Kemudian pasang garment atau korset, ya. Dipasang itu biasanya 1 minggu pertama tidak boleh dibuka. Kemudian jahitan kita buka, dia kontrol. Kemudian dipakai minimal 3 minggu, paling bagus dipakai 3 bulan. Dan dalam 3 bulan itu mungkin dalam beberapa bulan 2 kali 3 kali itu harus diganti karena dia lama-lama mengecil. Di awal-awal masih gendut, nanti lama-lama mengecil sesuai dengan yang kita harapkan. Boleh melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, komplikasi biasanya adalah hematoma ini adalah adanya bekuan darah yang ada di dalam bawah kulit. Bawah kulit itu biasanya tetap ada perdarahan, ya. Perdarahannya nggak bisa keluar karena kita jahit, ya terperangkap. Kemudian ada seroma, cairan kuning yang biasanya keluar, tapi biasanya diserap oleh badan, dua-duanya diserap oleh badan. Dan yang paling kita nyaman itu adalah irregularitas. Jadi nggak rata. Nah ini kalau dikerjakan dengan tidak benar, nah kalau pemilihan kanul dengan cara penyedotan yang kurang baik, itu tentu irregularitas ini adalah sesuatu yang menakutkan buat kita. Ada kulit mungkin ada yang nekrosis, ada yang mati sebagian, itu yang hati-hati. Karena kadang-kadang kalau terlalu tipis dia satu sisi, maka dia akan bisa menyebabkan kematian kulit. Hilang rasa sesaat ya mungkin bisa, kemudian akan hilang. Kemudian perutnya akan keras sampai 3 bulan, kemudian nanti akan lunak kembali. Yang ditakutkan, yang paling ditakutkan adalah emboli paru, tapi itu jarang kasusnya. Saya belum dapat informasi di Indonesia, datanya mungkin belum ada, di luar negeri ada, tapi jumlahnya masih sedikit. Kemudian yang kita takutkan yaitu pengambilan yang bagian dalam. Ini karena backgroundnya jelek, saya hapus-hapus, jadi kelihatannya saya jelek ya. Tapi ini sebenarnya karena cekung, ya. Ini pasien saya dapat dari luar, bingung saya, ya. Alternatif satu-satunya yaitu transfer lemak, ya, nggak ada lain. Jadi kita transfer lemak untuk mengisi dan coba reshapping lagi bagian-bagian tertentu. Jadi kalau kita kelebihan ngambilnya ya cekung ke dalamnya. Karena harusnya ini lurus, tapi jadi cekung ke dalam. Nah ini yang kita takutkan. Biasanya ya ada memar, tapi memarnya nggak usah takut ya. Ada yang seminggu, ada 2 minggu, ada 3 minggu. Nah tindakan tambahan yang mungkin ini hanya sekedar untuk sharing aja, ada bisa kita lakukan sedot lemak, reduksi payudara, ini payudara jadi nonong ke depan, tadinya jatuh ke bawah, sedot lemak, kemudian lakukan juga tummy tuck, ya, dan kita lihat dengan dia pasang korset masih 1 bulan, tapi sudah berbeda bermakna. Lihat. Kemudian kombinasi lain, ya ini kita lihat bisa berbarengan. Saya biasanya berbarengan bisa sampai 8 jam, bisa semua sekerjakan, ya. Dan itu kadang-kadang pasiennya memang memerlukan tindakan itu karena ini seperti ini mengecilkan lengan, ya, karena tangannya kulitnya gelambir, ya dia minta dikecilkan, ya dikecilkan, kemudian payudara dinaikkan, perutnya tummy tuck, dan ini terima kasih. Oke, Dr. Sari, demikian. Kalau ada pertanyaan nanti bisa Dr. Sari yang arrange. Terima kasih semua. Terima kasih Dr. Gwendy untuk paparannya mempertahankan bentuk tubuh ideal. Mungkin dalam kondisi sekarang, dengan kondisi COVID yang kita diam di rumah, orang ya paling penting itu menjaga mentally dan fisik. Ya mental ya jangan stres, karena kalau stres mungkin mengganggu hormonal dan makannya malah banyak. Dan endingnya mungkin mempertahankan tubuh ideal ya datang ke Dr. Gwendy untuk dilakukan liposuction. Jadi kira-kira kalau ada pertanyaan boleh dari chat atau bisa ke partisipan, terus ada raise hand, silahkan bertanya langsung. Jadi sebetulnya dalam kondisi sekarang memang diam di rumah, ada baiknya
jaga makan dulu. Nah, kalau misalnya bisa mempertahankan berat badan dengan jaga makan, dengan pola makan yang baik, kita mungkin bisa melakukan misalnya untuk tindakan di bedah plastik yang paling pertama ya liposuction itu untuk membentuk tubuh, jadi body shaping, bukan menguruskan. Jangan sampai kita harus ke tahap mungkin yang tadi ditunjukkan, harus mengurangi kulit perut atau lemak yang sangat berlebihan, yang tidak bisa hanya dengan sedot lemak. Silakan kalau ada pertanyaan dari audiens, dari partisipan. Dokter Gwendy, kalau dalam masa COVID sekarang, sebelum saya misalnya pasien pengen sebelum operasi, apakah bisa konsultasi untuk bertemu? Saya masih menerima pasien seperti biasa, normal. Cuman mungkin kita tidak berkelompok ya. Jadi kalau di rumah sakit itu punya aturan, ya mereka cuma datang boleh 2. Ya, jadi kalau berdua jadi berarti aman. Kalau selama ini kadang-kadang datang dengan 10 orang, kadang-kadang dia bilang ini saya mau teman-teman saya mau datang ikut, atau anak cucunya juga ikut ya, untuk tindakan-tindakan operasi yang lain. Itu sekarang beruntung ya dengan 2 orang ya kita bisa melaksanakan langsung tatap muka. Nggak masalah karena memang rumah sakit itu sebenarnya relatif aman karena mereka sudah mengatur sedemikian rupa ada zona merah, zona abu-abu, dan zona hijau. Zona hijau itu zona yang ya benar-benar nggak ada apa-apa di sekitar situ setelah screening dari awal dia masuk. Jadi pelaksanaan konsultasi tetap berlangsung normal, tapi memang pasien yang berulang takut dan kemudian juga kita hati-hati. Oke, Dokter Gwendy, ada beberapa pertanyaan masuk. Ada salah satu dari Ferdi, dia bertanya bagaimana cara mengatur pola makan atau beda menu khusus untuk pasien yang sudah dioperasi atau sedot lemak. Adakah perbedaan menu makanan atau sama aja setelah dilakukan sedot lemak? Ya kalau makannya sama-samanya dulu ya balik lagi dia. Ya. Jadi tetap aja ya, sedot lemak itu hanya membantu sementara ya. Dan membantu permanen kalau kita bantu dengan berlakukan mengatur makan atau lakukan diet. Itu kan adalah mengatur menu makanan ya. Jadi menunya diatur, gulanya dikurangin. Yang tadi itu makanan yang enak-enak tadi itu semuanya dikurangin lah. Ya. Gula, minyak, sebenarnya itu aja yang paling penting. Dan antara intake dan outputnya harus sama, berimbang. Kalau nggak pernah bergerak, duduk di rumah, tidur, makan, ya balik lagi, malah makin makmur. Jadi banyak orang datang, kok saya makin makmur? Ya, nggak pernah bergerak ya, dia diam aja. Jadi ya bukan sedot lemak yang disalahkan, adalah karena memang keinginannya yang masih belum cukup kuat ya. Sehingga yang seperti pasien yang saya lihatkan tadi, dia udah kurus banget, ya kurus banget, tapi dia masih mau untuk melakukan itu dan dia tetap gym. Itu luar biasa, dan itu tidak banyak yang mau seperti itu. Lebih banyak maunya yang instan, tapi kemudian lupa bahwa itu tidak cukup. Demikian Dr. Sari. Oke, ada pertanyaan dari mungkin agak kelewat namanya. Apakah lemak yang disedot bisa dipindahkan ke orang lain, Dr. Gwendy? Oh, sampai saat ini belum. Karena itu kalau kita pindahkan berarti kita banyak ceritanya nih. Ada reaksi autoimun nantinya. Jadi dari saya belum tahu bahwa itu bisa ditransfer, tapi kalau organ-organ lain sudah ada, dengan konsekuensi tentu pemakaian imunosupresan ya. Dan itu harus dicek lagi dengan menyesuaikan dulu. Wah, lebih mahal lagi biayanya. Mendingan langsung aja. Dan makan obat seumur hidup. Kalau transplant organ lain, karena terpaksa mereka lakukan. Kalau lemak, nggak perlu. Kalau memang ada yang kurang, ya diisi dari yang lain. Dari ada misalnya bisa menggantikan dengan implan, dengan bisa menggantikan dengan lain-lain lah, banyak cara. Oke. Dokter Sari, saya baca tadi Dokter Teddy nanyakan dimaksud dengan mematakan iga itu di tahun dulu itu zaman Siti Nurbaya itu ya, sebelum zaman Siti Nurbaya malah di tahun-tahun 19. Itu untuk kelihatan langsing itu iganya dipatahkan. Jadi dengan harapan, sebenarnya kan susah, iga dipatahkan, tetap aja kan parunya mengembang. Tapi itu kan sebenarnya cuma cara berpikir.
Ya, jadi kecilkan dengan iga bagian bawah kecil, jadi sehingga dia merasa ngecil, sehingga dia bisa pasang korset. Dan itu sudut pandang zaman-zaman dulu banget ya. Jadi kita lihat itu eranya nggak mungkin lagi. Sekarang orang sebenarnya instan cukup dengan ya kalau mau olahraga yang baik, olahraga yang cukup. Demikian Dokter Sari. Oke, kemudian ada yang bertanya, apakah perlukan sedot lemak diikuti dengan operasi pengecilan lambung, misalnya karena pasien sulit mengikuti pola makan yang sudah diberikan. Jadi keinginan nafsu makannya sangat berlebihan gitu. Apakah setelah liposuction baru dilakukan pengecilan lambung? Nah, menurut saya malah bariatrik surgery dulu, ya. Lambungnya dikecilkan dulu, ya. Kemudian setelah ketahuan nanti berat badannya turun berapa kilo, setelah dalam 2 bulan, 3 bulan, itu bermakna. Ada beberapa pasien yang sudah saya lihat, tapi belum mau dikerjakan. Itu dari 200 bisa jadi 130, 120, ya turunnya drastis setelah 2-3 bulan, cukup drastis. Dan kelebihan lemak itu sudah tidak ada lagi. Yang ada itu malah kulitnya yang gelambir. Nah, kulit gelambir beda. Kalau kulit gelambir berarti kita harus yang tadi saya tulis di situ. Ada tailoring. Tailoring itu kayak ngejahit baju. Mulai dari belakang dijahit, punggung dijahit, pinggang dijahit, di daerah perut dijahit, daerah paha dijahit, kaki juga dijahit, semua dijahit sehingga membentuk badan yang kelebihan kulit tadi bisa teratasi. Jadi kalau kita sedot duluan kemudian kita bariatrik, sayang sekali. Karena kalau kita bariatrik dulu, kalau memang mau dikerjakan, lebih baik bariatrik dulu. Kalau kita memang overweight ya, obesitasnya tinggi sekali. Kalau cuma hanya sekedar beberapa tempat saja yang berlebihan, maka itu tidak perlu kita lakukan. Ya, kita bisa sedot lemak. Jadi sedot lemak itu ada kandidat-kandidat yang ideal, ada kandidat yang tidak ideal. Tidak ideal ini pasiennya masih ngotot. Ya sudah, cuman dengan konsekuensi tentu tidak akan optimal ya. Jangankan maksimal, optimal aja tidak. Demikian Dokter Sari. Oke, kemudian ada pertanyaan, apa ada minimum persen lemak dalam badan sebelum bisa liposuction? Kira-kira 10% kita masih bisa tinggalkan daripada lemak badan ya. Tapi pada prinsipnya kita tidak boleh berlebihan dalam mengambil lemak ya. Kalau orang yang obes ya, saya bisa mengambil sampai 8.000. Ada dalam catatan orang yang obes bisa mengambil sampai 15.000. Saya maksimum baru 8.000 sampai 9.000. 8.000-an, 8.000 lebih ya. Kemudian saya dalam hal ini mungkin kita takutkan adalah gangguan daripada sirkulasi nantinya. Mungkin dia drop karena otomatis tentu akan mengganggu fungsi dari yang lain-lain. Tapi dengan pengawasan yang ketat, ya kita bisa lakukan pengambilan yang disesuaikan. Tapi kita tetap akan menyisakan lemak. Nggak mungkin lemak itu dibuang semua. Karena tujuannya bukan untuk menghilangkan lemak, tapi adalah menghilangkan bagian-bagian yang tidak ideal tempatnya, tidak proporsional. Jadi kalau tukang patung itu dari luar dia pahat, kalau kita dari dalam. Nggak mungkin semua, nggak mungkin semua. Oke, kemudian Dokter Gwendy, ini ada satu pertanyaan dari Dokter Chandra. Hasil operasinya bagus. Tanya alat sedot lemak apa yang dipakai. Kemudian ya, menurut Dokter Gwendy, laser atau ultrasound mana yang terbaik? Saya masih sangat konvensional karena tangan saya mungkin lebih cepat daripada laser kali ya. Saya olahraga, jadi kalau orang ngelihat yang pernah kerja sama saya, dia lihat kok cepet banget tangannya, ya. Memang kayak apa namanya ya, bergerak ya. Jadi mungkin alat-alat lain bisa, phaser bisa, yang lain bisa, macro air juga bisa, yang lain-lain juga boleh dipakai. Tapi saya menganggap apapun alat yang dipakai itu sebenarnya adalah dalam cara kita mengambil lemaknya. Kemudian cara kita mengontrol dengan jari jemari di daerah ujung kanul, ya. Jadi kalau kita cara mengambilnya agak pelan-pelan, lambat-lambat, ya mungkin risikonya kesedotnya nggak rata, ya. Nah, untuk bisa rata itu memang akan memerlukan energi yang berlebihan.
Dan karena saya suka olahraga, saya pikir ya sedot lemak, semakin banyak yang sedot, saya semakin senang. Tapi setelah itu saya kelenger, ya. Setelah 5 jam saya exhaust, bukan main, ya, tangannya capek, tapi ya ada kepuasan tertentu. Jadi ternyata menggunakan manual itu malah lebih puas. Jadi pasien mendapatkan bentuk badan yang ideal, kita mendapatkan bentuk badan yang ideal. Jadi dua-duanya beruntung. Demikian Dr. Chandra. Oke, kemudian ada pertanyaan. Kalau setelah melakukan liposuction, boleh Kak dilakukan treatment RF, radiofrekuensi? Oh, boleh. Boleh. Apa saja boleh dilakukan. Biasanya juga kadang-kadang ada yang dilakukan dengan lymphatic drainage, dengan yang lain-lain ya. Kemudian ada terapi-terapi lain yang silakan, apa saja bisa. Yang penting adalah dia memasang korset. Korset itu adalah dengan harapan memberikan tekanan yang menyeluruh dan merata. Sehingga permukaan kulit itu akan menyentuh. Jadi kulit itu kan dengan lemaknya akan terpisah nih kan. Nah, ada gap di antaranya. Kalau tidak dibikin rata, ketemunya rata, maka risikonya adalah permukaannya tidak rata dan irregular. Jadi ada titik A dan titik B yang tidak ketemu. Jadi titik A harus ketemu dengan titik aksen, titik B dengan B aksen, dan itu menyebabkan hanya bisa dengan memberikan tekanan yang merata pada seluruh lingkaran. Demikian Dr. Sari. Oke, kemudian Dr. Gwendi ada yang bertanya bagaimana ini mungkin kiat maksudnya ya, menghadapi pasien yang selalu datang untuk tindakan liposuction, tapi pasien tidak mau atau pola makannya tidak sehat, dia cuma kepengen yang instan. Itu pertanyaan pertama. Terus kemudian dia tanya kalau pasien setelah melakukan liposuction ada infeksi kulit, apakah cukup pemberian antibiotik oral atau tindakan tertentu? Kalau pasien-pasien yang seperti ini saya dapat beberapa kali, ya, dengan alasan saya mau ada acara rapat, jas saya nggak muat lagi, saya mau ini gaun saya nggak muat lagi, jadi dia mau instan, dan itu hanya untuk bagian-bagian tertentu ya, karena kalau diambil semua tentu kan bengkak dulu kan, jadi dia dalam 2 minggu ini akan maju ke depan, mau tampil. Nah, atau dia mau kawinan, ya dia mungkin instan ya. Tapi ada juga, dan untuk yang seperti ini mungkin dengan alasan itu mungkin saya masih mau melakukan berkali-kali ya. Tetapi kalau memang dia malas tanpa alasan, ya rasanya memang lebih baik kita anjurkan ya, kita coba usahakan. Kalau malas ya malas ini kan memang penyakit yang utama ini ya. Malas untuk olahraga, malas untuk mengatur makan. Makan ini cuma hanya sekedar numpang lewat. Saya aja mungkin udah makan nasi udah 15 tahun. Nggak tahu tuh rasa nasi beneran. Saya nggak tahu nama rasa nasi. Nasi itu nggak ya nasi itu kan glikemiknya tinggi, indeks glikemik. Itu yang menyebabkan kita jadi gemuk. Ya kita gantilah dengan indeks glikemik yang rendah, misalnya misal dengan kentang, atau malah sekarang ada bahan nasi yang disebut dengan shirataki rice, yang 1 kilonya 120.000. Ya kalau memang ada niat, duit banyak ya, mungkin dengan pola makan yang kita bisa atur, gula kita kurangin, lemak kita kurangin, minyak. Kemudian mengenai infeksi. Kalau infeksi di awal-awal itu kita harus cegah dengan pemberian injeksi langsung ya. Dan pulangnya mungkin dengan pemberian obat-obat oral ya. Nah, kalau infeksi itu terjadi setelah dia pulang, maka kita perlu memberikan antibiotik dengan dosis yang tinggi, ya, yang broad spectrum, ya, luas sifatnya. Demikian Dr. Sari. Kemudian ada yang bertanya, ada batasan olahraga nggak, Dr. Gwendi, kalau pada saat setelah orang dilakukan liposuction? Kalau liposuction ini, menurut pengalaman saya, untuk daerah perut, kadang-kadang nggak begitu sakit. Ya. Jadi sehingga olahraga untuk menggerakkan perut masih bisa. Kalau paha itu kadang-kadang dia merasa sakit karena itu paha itu dekat sekali dengan sekitarnya karena senggol, setrum. Dan untuk lengan nggak apa-apa, untuk punggung nggak begitu berasa. Jadi olahraga itu bisa dilakukan normal biasanya mungkin setelah 3 minggu. Ya, seminggu pertama mungkin dengan jalan biasa.
kemudian olahraga yang biasa normal setelah 3 minggu. Karena sebenarnya tidak ada kaitannya nanti dengan apakah jahitannya terbuka atau dia akan lepas semua, enggak. Karena begitu sudah terbentuk jaringan fibrotik, dalam minggu ketiga itu mau lakukan apapun udah nggak apa-apa. Jadi olahraga normal kembali sudah bisa dilakukan minggu ketiga ya. Minggu pertama sudah boleh. Jalan di minggu hari-hari pertama saya sudah disuruh jalan, tapi mungkin terbatas karena masih nyeri. Dan obat nyeri mungkin masih diperlukan untuk saat itu. Demikian Dr. Sari. Oke, kalau masih ada pertanyaan boleh langsung dengan raise hand. Kalau nggak ada, mungkin saya tutup. Tapi terima kasih Dr. Gwendi untuk presentasinya mengenai mencapai tubuh ideal. Tapi mungkin dalam kondisi COVID sekarang, yang paling utama kita ya menjaga diet makan, pola makan kita supaya kita nggak setelah COVID, setelah PSBB atau orang tidak stay di rumah, diam di rumah lagi, harus ketemu bedah plastik dan dilakukan tindakan liposuction. Apalagi kalau sampai jauh, kita harus dilakukan liposuction. Jadi paling penting itu adalah langkah dalam menjaga pola makan, ya. Yang kita mungkin dengan keadaan sekarang suka nggak memperhatikan, bangun siang, tidak melakukan sarapan pagi. Padahal sarapan pagi itu sangat penting untuk menjaga kestabilan berat badan, yaitu sarapan pagi yang terutama proteinnya tinggi, terus kemudian mengurangi makan karbohidrat, terus banyak minum air putih, karena air putih sendiri menjaga sel-sel kita tidak, sel badan yang di badan itu tidak kering, jadi orang juga tidak kelihatan lebih lesu, kekurangan cairan. Makanya ada anjuran minumlah 8 gelas minimal per hari. Terus kemudian olahraga, usahakan olahraga sekalipun diam di rumah, seperti anjuran Dr. Gwendi tadi, olahraga, terus kemudian ya konsumsi makanannya juga lebih dipilih. Mungkin dengan diam di rumah kita ada pilihan, orang tuh jadi lebih memperhatikan pola makan dan berusaha masak sendiri. Apalagi kalau dengan masak sendiri kan kita bisa memilih apa yang mau kita masak gitu. Jadi kita nggak serahkan ke orang lain, akan lebih kreatif gitu loh. Terus ya makanan yang berserat, jadi lebih banyak memakan buah gitu. Baru nanti endingnya kalau memang sudah usaha dengan pola makan yang baik dan istirahat yang cukup, jangan lupa. Karena kadang-kadang karena ini orang diam di rumah nonton seharian, nggak mikirin waktu, tidurnya kurang, hormonnya juga imbalance, dengan sendirinya makan jadi berlebihan, appetite-nya jadi berlebihan, jadi istilahnya orang makan apa aja gitu. Jadi perhatikan, kalau perlu kita catat makanan kita apa, dengan kita catat makanan kita tahu, oh saya yang salah mana, karena seringkali pasien juga datang ke dokter plastik, pengen liposuction atau sedot lemak atau perbaikan yang lain, bilang saya makannya udah bagus kok dok, baik gitu. Pada kenyataannya ada yang kita lewatkan gitu. Mungkin dengan adanya diam di rumah, coba dicatat itu makanannya kira-kira apa, ngemilnya apa. Jadi dengan itu kita bisa tahu, oh saya salahnya di mana gitu. Jadi datang ke dokter plastik itu juga shapingnya akan jadi lebih mudah, nggak mesti di kayak Dr. Gwendi tadi bilang, kita harus tindakan yang lebih advance, yaitu narik kulit perut lah, mengencangkan payudara gitu. Jadi ya mungkin paling bisa dengan liposuction masih bisa diusahakan gitu. Jadi terima kasih Dr. Gwendi. Mungkin kalau misalnya masih ada pertanyaan bisa langsung menghubungi Dr. Gwendi di Rumah Sakit Bintaro. Saya kira terima kasih untuk para partisipan semuanya. Selamat siang, selamat melanjutkan berpuasa. Terima kasih semua. Terima kasih pada ITEK, Dr. Teddy juga yang telah menyelenggarakan. Dr. Sari, terima kasih ya. Oke, terima kasih Dr. Gwendi, terima kasih Dr. Sari. Terima kasih Andreas. Ya, thank you. Yo.